Are you happy or healthy? I hope you are in good conditions. Nah, welcome back with me dengan Mrs. Desna Sari. Kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, sudah siapkah untuk belajar bahasa Inggris? Iya, sudah beberapa hari atau beberapa minggu ya kita off untuk PJJ. Nah, sekarang kita kembali back to school untuk PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi di semester 2, yakni recount text. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam recount text, what is the recount text? Kita akan belajar tentang grammarnya terlebih dahulu. Nah, untuk grammarnya yang ada di dalam recount text itu apa sih? Nah, grammarnya adalah passive voice. Do you know what's the passive voice? Nah, mari kita simak penjelasan passive voice. Tetapi sebelum itu, siapkan dulu yakni buku tulisnya serta alat tulis agar kalian bisa mencatat hal-hal penting dalam pembahasan passive voice. Ya, yuk check it out. Hai anak-anak, sekarang kita akan masuk ke English lesson, yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Materi kita itu tentang passive voice. Nah, sentence itu dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, untuk aktif yaitu penjelasannya verbs as arranged with the subject performing the process, atau kalimat aktif itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek melakukan suatu aktivitas atau perbuatan, yaitu kalimat aktif itu adalah melakukan. Contohnya di sini ada the man cleans the house. Nah, untuk pasif sendiri yaitu verbs are written with the subject receiving the action expressed by the verb. Maksudnya yaitu kalimat pasif adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek bukan pelaku, melainkan menerima aktivitas atau perbuatan, yaitu subjek bukan pelaku, melainkan menerima aktivitas atau perbuatan. Dan di sini ada contoh yaitu the house is cleaned by the man. Berikutnya di sini ada active voice, passive voice rule, dan juga contohnya. Ya, mari saya jelaskan. Untuk active voice, di situ ada contoh the man cleans the house. Nah, yang artinya pria itu membersihkan rumah. Kalau passive voice itu ada the house is cleaned by the man. Nah, di dalam kalimat aktif sama passive voice di situ sudah ada warna di setiap kalimat. Yang contohnya gimana? Maksudnya itu yang warna merah itu adalah kata kerja, ya, kata kerja. Kalau yang warna biru itu adalah perpindahan dari subjek ke objek, ya. Nah, contohnya di dalam aktif itu kan ada kata cleans yang berwarna merah yang artinya membersihkan. Nah, kalau dalam pasif itu ada is cleaned yang artinya dibersihkan. Jadi kalau aktif itu kata kerjanya adalah melakukan suatu aktivitas. Karena melakukan maka itu artinya membersihkan. Tapi kalau pasif itu ada is cleaned yang artinya dibersihkan. Yang kata kerjanya itu adalah bukan pelaku melainkan menerima aktivitas, yang maksudnya secara simpel kalau aktif itu kata kerjanya menggunakan me, kalau pasif menggunakan di, ya. Sampai di sini udah paham. Lalu dalam passive voice rule-nya di sini sudah ada rumusnya atau pattern, yaitu subject plus be. Be itu dibagi menjadi 3, yaitu is, am sama are plus verb 3, atau past participle verb itu sama, nama lain dari verb 3 plus by plus object. Berikutnya di sini to be itu kan dibagi menjadi 3, yaitu is, am, dan are. Nah, apa sih atau bagaimana sih penggunaan to be-nya? Nah, penggunaan to be dari is itu adalah untuk subjek yang singular atau subjek yang he, she, it, atau tono. Nah, untuk am itu untuk subjek I. Nah, kalau are, to be are itu digunakan untuk subjek yang plural atau jamak. Contohnya untuk subjek yang they, we, you, Tono, and Ali. Nah, di dalam contoh itu sudah ada, ya. Terus untuk
object. Nah, di situ kan ada kotak yang tertulis subject and object pronoun ya. Di sini kalau subject, misalkan subject I, pelakunya itu adalah saya. Nah, itu terletaknya di dalam subjek, maka subjeknya itu menggunakan yang I, he, she, they, we, you. Kalau objek atau objek pronoun, kata ganti objek. Nah, semisalkan kamu ingin membuat kalimat seperti ini. Maudy Ayunda dikunjungi oleh mereka. Nah, merekanya itu kan letaknya di dalam objek. Jadi merekanya itu, mereka bahasa Inggrisnya apa? Iya, pinter, they. Nah, merekanya di dalam pasif itu, di dalam contoh pasif, Maudy Ayunda is visited by. Nah, Maudy Ayunda dikunjungi oleh mereka. Merekanya itu letaknya di objek, pinter. Jadi merekanya bahasa Inggrisnya they atau them. Iya, them. Nah, kalau objek ya diletakkan pada objek pronounnya itu. Nah, kalau letaknya mereka itu sebagai subjek, maka diletakkan di depan menggunakan they. Sudah paham di sini? Nah, di situ ada contoh ya, example-nya aktif sama pasif. They visit Maudy Ayunda. Nah, mereka mengunjungi Maudy Ayunda. They. Nah, they-nya itu kan bahasa Indonesianya mereka, letaknya di subjek, maka menggunakan they. Terus diubah menjadi pasif. Maudy Ayunda is visited. Nah, Maudy Ayunda dikunjungi oleh mereka. Nah, Maudy Ayunda itu tunggal atau jamak? Intertunggal. Maka menggunakan to be is. Iya. Terus visit itu verb 1. Terus diubah ke dalam passive voice menjadi verb 3, yaitu visited. Ya, good. Nah, setelah itu they-nya diubah ke objek, maka menjadi them. Nah, sudah ada gambaran kan passive voice itu seperti apa? Nah, berikut yaitu contoh dari passive voice, example of passive voice. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh ya. Diperhatikan, nomor 1 itu ada active voice. Aktifnya he edits the book. Nah, yang di garis bawah ini adalah kata kerja. Yang berwarna merah itu adalah pergantian dari subjek ke objek. Nah, dilihat aja di nomor 1 langsung aktif. He edits the book. Nah, pasifnya the book is edited by him. Nah, the book is edited by him. Edits ini verb 1, untuk verb 3-nya menjadi seperti ini. Lalu the book itu adalah tunggal apa jamak? Iya, dia masuk ke tunggal, singular. Maka dari itu subjeknya is. Nah, kemudian setelah by di sini ada yang berwarna merah, him. Nah, him ini adalah objek atau subjek? Pinter. Di dalam pasif letaknya adalah objek. Nah, him ini bahasa Indonesianya apa? Iya, dia laki-laki. Nah, untuk dia laki-laki bahasa Inggrisnya adalah he ya, bahasa Inggrisnya he kalau di dalam subjek. Tapi karena pasif dia letaknya di dalam objek, maka he-nya diubah menjadi iya, pinter, him ya, seperti itu. Sudah paham? Di nomor 2 pun juga sama. We water the flower. We itu letaknya di dalam subjek. Kalau pasifnya diubah ke objek, maka menjadi iya, us ya. Bukan us tapi us, oke? Nah, good. Next, there is passive voice rule. Ya, di sini ada beberapa rumus. Kalau yang pertama tadi kan yang positif. Nah, di sini ada kalimat yang positif, negatif. Nah, sama interrogatif. Nah, jika kalian membuat kalimat yang positif, rumusnya seperti itu. Kalau negatif ditambah not setelah to be. Di situ juga ada contohnya. Kalau yang interrogatif, nah yang awal itu bukan subjek tetapi to be-nya dahulu. Seperti contoh, is a letter written by them, yang artinya apakah surat ini ditulis oleh mereka? Nah, kayak gitu. Oke, students, di stage ini kita akan belajar bersama tentang passive voice. Nah, tadi kan sudah menyimak
Nah, sekarang kita akan belajar bersama dengan cara latihan soal. Miss Desi akan memberikan beberapa latihan soal untuk kalian semua dan mari kita menjawab bersama-sama. Oke, yuk stay focus and check it out. Oke students, bagaimana tentang pembahasan dan latihan soal dari grammar passive voice tadi? Ya, have you understood about all it? Ya, untuk mengecek pemahaman kalian di akhir session, Desi mempunyai 5 kuis. Nah, bagi anak 5 kuis tercepat untuk menjawab soal ini akan mendapatkan 15 poin tambahan dari Mrs. Desi. Nah, caranya dengan menjawab, ingat satu anak hanya boleh menjawab satu